Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Alifia Maharani dengan NPM 2459201118 dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi kelas 4B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang insiden respons mengenai kasus CEO Fraud, yaitu penanganan insiden transfer dana ilegal akibat serangan bisnis email compromise atau BAC menggunakan kerangka kerja NIST SP 861. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan alur presentasi terlebih dahulu. Nah, pada presentasi kali ini itu terdapat 5 pembahasan utama. Nah, yang dimana pertama di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi dan kronologi insiden. Lalu yang kedua, analisis dampak beserta tingkat keparahan insiden tersebut. Lalu yang ketiga, bagaimana proses insiden respons itu berdasarkan NIST SP 861. Lalu yang keempat, ada root cause analysis atau analisis penyebab utama insiden ini. Lalu yang terakhir adalah rekomendasi perbaikan beserta dampak bisnis bagi organisasi. Lalu, kan ada apa sih dengan kasus CEO Fraud ini? Jadi kasus ini tuh beda dengan kayak serangan cyber lain. Jadi si pelaku itu nggak perlu meretas sistem ataupun menggunakan malware. Jadi si pelaku ini cuma memanfaatkan kelemahan manusia melalui rekayasa sosialnya. Jadi si pelaku ini tuh dia bakal nyamar jadi CEO. Lalu dia menggunakan email palsu yang mengatasnamakan CEO, kemudian mengirimkan instruksi transfer dana kepada si staf keuangan ini. Nah, akibatnya apa? Si perusahaan itu bakalan dapat mengalami kerugian yang lebih besar. Walaupun kayak sistem IT itu sebenarnya nggak ngalamin gangguan ya. Jadi, untuk tujuan presentasi kali ini, kita mengidentifikasi jenis insiden, lalu menentukan tingkat keparahan, menyusun insiden respons, mencari akar penyebab, menyusun recovery, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Nah, selanjutnya, untuk kronologi insidennya. Pada slide ini tuh bisa dilihat bagaimana sih serangan ini berlangsung. Jadi yang dimana tahap pertama adalah rekonesensi, yang dimana ini pelaku dia mengumpulkan informasi mengenai si perusahaan ini, lalu struktur organisasinya juga hingga pola komunikasi, kayak misalkan pola komunikasi antara atasan dan bawahan. Nah, tahap kedua, si pelaku itu membuat email palsu menggunakan teknik spoofing atau domain yang lebih mirip, yang sangat mirip dengan domain asli si perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya, pelaku itu bakalan ngirimin email yang mengatasnamakan CEO tadi, lalu yang dimana isi emailnya ini biasanya tuh bersifat mendesak dan rahasia. Jadi kayak dia tuh bakalan minta si staff ini segera melakukan transfer secara terus-menerus, karena si staffnya keuangan ini didesak secara terus-menerus. Jadi kayak percayalah bahwa email tersebut berasal dari si CEO yang asli. Jadi di mana si staf keuangan ini akhirnya tuh melakukan transfer dana. Lalu setelah dana masuk, nah si pelaku ini segera mencairkan dana atau memindahkannya ke rekening yang lain. Jadi untuk proses pemulihannya tuh bakalan menjadi lebih sangat sulit. Nah, untuk sistem yang terdampak di sini ada email korporat, otorisasi transaksi, dan rekening operasional. Nah, untuk insiden ini bisa terdeteksi ketika si staff itu bakal nyoba melakukan konfirmasi langsung melalui telepon kepada si CEO yang aslinya. Lalu selanjutnya, ini ada menganalisis dampak menggunakan konsep CIE Triad. Nah, pada aspek confidentiality, di mana kerahasiaan ini bakalan terganggu karena si pelaku itu sebelumnya udah mengetahui pola komunikasi internal perusahaan ini. Nah, untuk pada aspek integrity, di mana itu dampaknya paling besar. Kenapa? Karena proses otorisasi transaksi itu bakalan tidak valid. Jadi akibatnya itu si identitas si CEO-nya itu bakalan dipalsukan. Lalu sedangkan pada aspek availability ini, nah sistem email walaupun sistem perbankan itu sebenarnya tuh masih bisa berjalan normal. Jadi yang terganggu tuh bukan layanan sistem ya, tapi proses bisnis dan dana perusahaannya ini. Lalu selanjutnya, nah, berdasarkan hasil analisis, jadi insiden itu dikategorikan sebagai high hingga critical. Nah, jadi penilaian ini tuh dilakuin berdasarkan 4 parameter ini. Yang dimana yang pertama adalah dampak operasional. Lalu, yang dimana proses transaksi perusahaan itu harus dihentikan
sementara untuk diinvestigasi. Lalu yang kedua adalah dampak finansial, yang dimana perusahaan ini tuh mengalami kerugian kan secara langsung, dan peluang pemulihan dana itu relatif kecil. Karena apa? Karena si pelakunya tadi itu dia sudah memindahkan dananya ke rekening yang lain. Lalu yang ketiga adalah dampak reputasi. Nah, apabila si kasus ini diketahui sama publik, jadi kepercayaan pelanggan, kayak investor, ataupun kayak regulator itu pasti dapat menurunkan. Kayak masa iya udah kayak gitu tiba-tiba kesalahan manusia kita bisa menurunkan kepercayaan terhadap pelanggan. Lalu yang terakhir adalah aspek regulasi. Nah, apabila terdapat kebocoran nih data pribadi, maka organisasi itu juga harus kayak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Lalu yang selanjutnya, penanganan insiden itu menggunakan framework NIST SP861 yang terdiri dari ada 6 tahapan. Yang dimana tahapan pertama adalah preparation. Nah, pada tahap ini tuh ditemuin bahwa si perusahaan ini tuh belum memiliki SOP verifikasi transaksi yang memadai. Nah, tahap kedua adalah identification, di mana insiden itu diketahui melalui konfirmasi manual, kayak tadi konfirmasi secara via telepon kepada CEO yang asli. Tapi kan kadang CEO juga sibuk ya, kadang nggak bisa angkat telepon gitu. Lalu ada analisis email dan rekonsialisasi transaksi. Nah, tahap yang ketiga adalah containment, yang dimana di sini fokusnya dia tuh bakalan ngehentiin kerugian agar tidak semakin bertambah. Lalu tahap yang keempat adalah eradication, jadi mana organisasi ini bakalan ngapus email phishing. Lalu dia bakalan mereset password dan mengaktifkan MFA tadi. Lalu tahapan kelima ada recovery, di mana tuh sistem bakal dipulihkan dan dilakukan monitoring. Lalu tahapan terakhir adalah lesson learned, yang dimana organisasi ini bakal mengevaluasi kelemahan agar kejadian serupa itu nggak bakal terulang lagi. Nah, lalu selanjutnya pada tahapan containment tuh ada dua strategi. Yang pertama adalah short term containment, yang dimana di sini tuh tujuannya untuk menghentikan dampak sesegera mungkin. Jadi langkahnya itu, ini pertama kita menghubungi bank untuk recall transaksi, lalu mengisolasi akun email, memblokir domain pelaku, lalu terakhir itu membentuk crisis response team. Yang kedua adalah long term containment, yang dimana fokusnya itu mencegah kejadian yang sama atau serupa. Biasanya tuh dia bakalan nerapin SPF, DKIM, DMA, RSeal, segmentasi sistem, rotasi password, dan menerapkan dual control secara permanen. Lalu selanjutnya untuk di sini ada timeline operasional, yang dimana ini tuh nunjukin timeline penanganan selama 3 hari pertama kalau misalkan terjadi si CEO fraud ini. Nah, pada jam ke-0, nah, insiden tuh berhasil dideteksi. Lalu pada jam pertama itu bakalan dilakukan eskalasi kepada tim insiden respon. Lalu pada jam kedua, perusahaan sesegera mungkin menghubungi bank. Jadi ini tuh merupakan tahap yang penting karena semakin cepat bank dihubungin, maka peluang pemulihan itu bakalan segera pemulangan atau pemulihan dana itu bakalan semakin besar. Lalu jam keempat itu dilakukan analisis email. Lalu pada jam ke-8 perusahaan bakalan mereset password dan MFA. Lalu pada jam ke-12 perusahaan akan melakukan audit transaksi. Lalu pada jam ke-24 pelaporan kepada polisi dan regulator. Untuk hari kedua itu dilakukan penerapan SPF, DKIM, dan DMA-RC. Nah, untuk hari ketiga dia memonitoring dan penyusunan lesson learned tadi. Nah, yang paling penting adalah 48 jam pertama, karena pada periode inilah peluang keberhasilan recovery data itu paling besar. Karena semakin disepelein bakalan lebih sulit lagi untuk dipulihin. Lalu selanjutnya berdasarkan hasil analisis.
Penyebab utama insiden tuh bukan berasal dari kelemahan teknologi aja ya, kita lihat di sini. Jadi terdapat tiga faktor utama. Yang pertama adalah manusia itu tersendiri. Jadi kayak bener tadi, si staff itu terlalu percaya sih terhadap instruksi CEO tanpa melakukan verifikasi dulu. Nah, yang kedua adalah proses yang dimana perusahaan itu belum memiliki SOP verifikasi ganda maupun dual control. Yang ketiga adalah teknologi. Nah, jadi karena di teknologinya ini dia belum menerapkan SPF di KIM, di MRC dan MFA tadi. Jadi kayak bisa disimpul nih kalau misalkan akar penyebab utama itu merupakan kombinasi antara kegagalan manusia, proses dan teknologi. Lalu untuk kenapa sih manajemen harus segera bertindak? Nah, karena apa? Pertama, karena kerugian finansial tuh akibat si EO fraud itu bisa lebih besar. Nah, selain itu perusahaan juga tuh bakalan ngalamin kerugian reputasi. Nah, apabila insiden ini tuh nggak segera dilaporkan, maka organisasi ini tadi itu bakalan dapat menghadapi konsekuensi regulasi. Nah, kalau misalkan dibandingin nih, biaya implementasi kontrol seperti MFA tadi, dual control maupun anti-spoofing, itu bakalan jauh lebih murah dibandingin kerugian akibat satu insiden CEO fraud ini. Nah, karena itu investasi investasi keamanan informasi itu bakalan jauh lebih menguntungkan daripada biaya pemulihan setelah insiden CEO fraud itu terjadi. Lalu yang selanjutnya, untuk rekomendasi ini, nah untuk rekomendasinya dia menggunakan konsep defensi in depth, di mana pada sisi teknis itu bakalan diterapkan MFA tadi, SPF, DKIM, DMARC, SIEM, IDR, dan segmentasi jaringan itu sendiri. Lalu pada sisi administratif itu dilakukan penyusunan SOP, incident response, security awareness, audit rutin, dan dual control. Nah, sedangkan untuk jangka panjangnya, di sini tuh disarankan menggunakan atau menerapkan Zero Trust arsitektur, vulnerability dan security assessment secara berkala. Lalu ada penetration testing serta simulasi phishing secara berkala. Nah, untuk komunikasi krisis ya. Jadi penanganan insiden tuh nggak cuma dilakuin oleh si tim IT ini tadi. Jadi ada beberapa kayak stakeholder yang harus menerima informasi ini. Manajemen itu bertanggung jawab mengambil keputusan kayak tim IT ini menangani aspek teknis, lalu divisi keuangan dan audit itu melakukan investigasi transaksi. Untuk bagian dan bank itu dia membantu proses pemblokiran dana. Lalu yang untuk penegak hukum ini dia menangani proses hukum, sedangkan regulator dia bakalan menerima laporan apabila insiden ini berkaitan dengan kepatuhan ataupun data pribadi. Nah, komunikasi yang cepat dan koordinasi itu akan lebih membantu mengurangi dampak insiden yang dihadapi. Lalu selanjutnya untuk kesimpulannya, di sini ada 4 poin utama ya. Yang pertama yaitu CEO fraud itu sendiri yang dimana merupakan serangan berbasis rekayasa sosial yang nggak butuhin eksploitasi teknis yang lebih rumit. Yang kedua, untuk insiden memiliki tingkat keparahan high hingga kritikal, sudah jelaskan tadi di awal, karena dampak finansialnya tuh lebih besar. Nah, yang ketiga ada Framework Needs SP 861, yang dimana ini membantu organisasi menangani insiden secara sistematis, mulai dari identifikasi hingga evaluasi. Lalu yang keempat, prioritas utama yang harus diterapkan organisasi ini adalah dual control, multifactor authentication, proteksi anti-spoofing, dan peningkatan security awareness. Lalu dengan seperti itulah keamanan informasi itu nggak cuma bergantung pada teknologi aja, jadi tapi juga kita bergantung pada manusia dan proses bisnisnya seperti apa. Lalu untuk terakhir, demikian presentasi dari saya, mungkin cukup sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila
terdapat banyak kekurangan atau penyampaian materi yang kurang pas. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.